Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dida Rizky Pratama. Pada video ini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan tugas pendahuluan pada mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak minggu kelima. Pada tugas ini, saya diminta untuk menyelesaikan permasalahan penjadwalan proyek dengan menentukan urutan aktivitas, menghitung waktu pengerjaan, serta mencari jalur kritis dari proyek yang ada pada soal. Pada soal ini, terdapat beberapa aktivitas yang harus diselesaikan dalam suatu proyek. Setiap aktivitas harus memiliki durasi waktu tertentu serta hubungan ketergantungan dengan aktivitas lainnya atau yang disebut dengan prosedur. Tujuan dari soal ini adalah satu, menentukan urutan aktivitas, dua, menghitung waktu mulai dan selesai setiap aktivitas, tiga, menentukan jalur kritis atau critical path, dan yang terakhir adalah menentukan waktu penyelesaian proyek. Berikut ini adalah data aktivitas yang saya gunakan dalam pengerjaan soal ini. Setiap aktivitas pada soal yaitu memiliki nama aktivitas, durasi waktu, kegiatan pendahulu. Langkah pertama yang saya lakukan adalah menyusun diagram jaringan atau network diagram berdasarkan hubungan antar aktivitas. Saya mengerjakan nomor 1. Diagram ini bertujuan untuk memvisualisasikan urutan pekerjaan dari awal hingga akhir proyek. Aktivitas yang tidak memiliki prosesor diletakkan di awal, kemudian dilanjutkan dengan aktivitas yang bergantung pada aktivitas sebelumnya. Urutan aktivitas dimulai dari A ke B ke D ke G. Selanjutnya A ke C ke F ke G. Selanjutnya B ke F, dan C ke H. Nomor 2. Langkah selanjutnya, saya melakukan perhitungan maju atau forward pass untuk menentukan ES, yaitu waktu mulai paling awal, EF, yaitu waktu selesai paling awal. Rumus yang saya gunakan adalah EF sama dengan BS ditambah durasi. ES, aktivitas berikut, sama dengan EF terbesar dari pendahulunya. Untuk aktivitas pertama, ES bernilai 0 karena sebelumnya ada aktivitas sebelumnya. Kemudian untuk aktivitas berikutnya, nilai ES diambil dari nilai EF terbesar dari prosedurnya. Kita membuat tabel nama aktivitas A, B, D, E, G, H dengan 20628, 208, G2 1214, H167. Sini E menunggu aktivitas D dan F, jadi ambil bagian D, bagian B. Selanjutnya saya melakukan perhitungan backward atau perhitungan mundur untuk menentukan LS, yaitu waktu mulai paling lambat, LF, waktu selesai paling lambat. Rumus yang saya gunakan adalah LS sama dengan LF dikurangi durasi. Untuk aktivitas terakhir, LF sama dengan total durasi proyek. Kemudian untuk aktivitas sebelumnya, LF diambil dari nilai LS terkecil dari aktivitas setelahnya. Kita membuat tabel aktivitas, durasi, LS, dan LF. FBA, aktivitas FBA, durasi 262, LS 10, 00, LFA 12, 01.
Selanjutnya, saya menghitung slack dengan rumus slack sama dengan ls dikurangi es. Slack menentukan apakah suatu aktivitas memiliki kelonggaran waktu atau tidak. Jika slack bernilai 0, maka aktivitas tersebut termasuk aktivitas kritis. Dari hasil perhitungan slack dapat dapat digunakan untuk mendapatkan nilai jalur kritis, yaitu jalur yang memiliki total durasi terpanjang dan tidak memiliki slack. Jalur kritis ini sangat penting dikarenakan menentukan lama waktu penyelesaian proyek secara keseluruhan. Jika terjadi keterlambatan pada salah satu aktivitas di jalur kritis, maka seluruh proyek juga akan ikut terlambat. Kita menghitung dengan rumus jalur kritis, aktivitas dengan stack sama dengan 0, A aktivitas A, aktivitas B, aktivitas D, aktivitas E. Total durasinya 2 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 2 sama dengan 14. Jadi, waktu yang diselesaikan dalam proyek pada nomor 1 adalah 14 minggu. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 kita juga menggunakan sama seperti pada nomor 1, yaitu membuat network diagram berdasarkan hubungan antara aktivitas diagram ini bertujuan bertujuan untuk menentukan hubungan antara aktivitas diagram dari awal hingga akhir proyek. Kita juga melakukan forward pass atau perhitungan maju untuk menentukan ES dan EF. Rumus yang digunakan sama seperti yaitu rumus EF sama dengan ES ditambah durasi. Kita di sini juga membuat tabel aktivitas durasi ES EF. Aktivitas A, B, C, D, E, F, G durasinya 21, 5, 7, 2, 5, 3, 2 RS-nya 0, 21, 21, 26, 28, 28, 36 EF-nya 21, 26, 28, 28, 33, 36, 36. Catatan penting, E dan aktivitas E dan F menunggu aktivitas T dan D. Jadi, ambil EF terbesar, yaitu 28. Di selanjutnya, saya juga menghitung backward pass atau perhitungan mundur untuk menentukan LS dan LF. Kita di sini mulai dari akhir proyek yang sudah ditentukan pada forward pass, yaitu 28. A aktivitas durasi LS LF. Aktivitas di sini diurutkan dari 28. G, E, F, D, C, B, A. Durasinya 2, 5, 8, 2, 7, 5, 21. LS-nya 36, 31, 28, 26, 21, 21, 0. LF-nya 28, 36, 36, 28, 28, 26, 21. Selanjutnya, kita juga menghitung slack dengan rumus LS kurangi ES. Jadi, di sini kita juga membuat tabel dengan nama kolom aktivitas ES, LS, dan slack. Slack menunjukkan apakah suatu aktivitas memiliki kelonggaran waktu atau tidak. Jika slack bernilai 0, maka aktivitas tersebut termasuk aktivitas kritis. Dari hasil perhitungan sebelumnya dengan menghitung forward pass, backward pass, dan menghitung slack, kita dapat menentukan jalur kritis. Jalur kritis, sini slack sama dengan 0. Ada dua jalur kritis. Yang pertama, A, aktivitas A ke aktivitas B ke aktivitas D,
Aktivitas B ke aktivitas F, aktivitas F ke aktivitas G. 21 tambah 5 tambah 24 tambah 2 tambah 8 tambah 2 sama dengan 38. Yang nomor 2, aktivitas A ke aktivitas C ke aktivitas F ke aktivitas G. 21 tambah 7 tambah 8 tambah 2 sama dengan 38. Jadi pada nomor 2 ini, durasi proyek yang terjadi pada soal nomor 2 ini adalah 38 minggu dan critical path yang kita dapat terdapat pada nomor 1 dan 2. Demikian penjelasan dari saya mengenai tugas penjadwalan ini. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.